Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya apapun yang Allah katakan, apapun yang Allah janjikan, apapun yang Allah perintahkan pasti terjadi. Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa menentang kuasa-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kepada kami iman yang kuat, menambah iman kami bahwa hanya Engkau saja yang menentukan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, dan kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tema hari ini adalah karena iman kita bersyukur senantiasa. Kita bersyukur senantiasa karena iman. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa bersyukur senantiasa. Kita ambil ayat Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Kalau kita bicara tentang senantiasa, itu hubungannya dengan waktu. Dengan waktu. Pagi kita mengucap syukur, siang kita mengucap syukur, malam mengucap syukur, artinya setiap saat mengucap syukur, terus menerus mengucap syukur. Itulah arti senantiasa. Itulah arti selalu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu hubungannya dengan apa? Kondisi. Dengan keadaan. Keadaan bagaimanapun juga. Itu yang disebut atas segala sesuatu. Jadi ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Berarti waktu sakit kita bersyukur. Waktu sehat kita bersyukur. Waktu untung kita bersyukur. Waktu rugi kita bersyukur. Waktu naik jabatan kita bersyukur. Waktu di PHK kita bersyukur. Dalam kondisi apapun juga. Dalam situasi apapun juga kita bersyukur. Jadi saudara, ciri khas, ciri tanda bahwa orang yang percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan adalah setiap saat, senantiasa mengucap syukur atas segala kondisi, apapun juga. Atau atas keadaan apapun juga, tetap mengucap syukur. Ya, ayat itu. Saya bacakan satu ayat lagi yang mendukung ayat itu. Ya, karena menafsirkan firman Tuhan biasanya tidak boleh ambil hanya satu ayat. Harus ada satu ayat lagi yang mendukung sehingga kita yakin ayat itu artinya ditafsirkan hanya itu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki Allah, yang diingini Allah bagi kita, kita yang di dalam Kristus Yesus, kita yang percaya Yesus adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ayat yang kedua ini yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18 menguatkan ayat yang ke-1 yaitu Efesus 5 ayat 20. Dan juga sebaliknya saling menguatkan. Kedua ayat ini saling menguatkan, saling mendukung. Jadi benar saudara kesimpulannya. Jadi benar. Ciri khas orang Kristen. Gak ada tulisannya sini. Jadi ciri khas orang Kristen adalah senantiasa mengucap syukur. Apapun yang terjadi, yang baik maupun yang tidak baik, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Itulah kehendaki. Tapi saudara mungkin akan berpikir berbeda, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, realitanya, bukankah kita bersyukur hanya untuk yang baik-baik saja? Bagaimana mungkin kita bersyukur untuk yang kurang baik atau yang tidak baik? Gak mungkin lah. Mana mungkin kita bersyukur? Waktu kita sembuh dari penyakit, otomatis kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyembuhkan kita dan kita bersyukur. Itu yang logis. Wajar kalau kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kalau kita masih sakit? Bahkan kalau sakit kita bertambah berat. Apanya yang kita syukuri, saudara? Apanya yang membuat kita bersyukur? Borok-borok bersyukur, saudara. Malahan kita mulai mengomel. Bahkan kita mulai marah-marah. Ketika atau kalau ada orang berkata, mungkin kamu sih kurang berdoa. Kurang berdoanya. Kita tersinggung. Kita mulai marah, saudara. Kata siapa saya tidak berdoa? Tentu saja saya berdoa. Bahkan bukan berdoa saja. Saya selalu berpuasa 2 kali seminggu. Senin dan Kamis. Bukan hanya 1-2 hari saja saya berdoa. Tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, setiap hari saya berdoa untuk kesembuhan saya. Bahkan, saudara tahu, sudah hampir 1 tahun saya berdoa. Tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Pertanyaannya sekali lagi, saudara. Bagaimana mungkin kita bersyukur? Sedangkan kita tadi ambil kesimpulan, ciri khas orang Kristen berbeda dengan orang lain. Dalam segala hal, senantiasa bersyukur. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita dengar khotbah, memang benar. Kita orang percaya harus bersyukur senantiasa. Dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Tapi ada orang yang berkata, ngomong sih gampang. Ya, ngomong sih gampang. Ya karena apa? Karena memang lidah tidak bertulang, kata dia. Ngomong sih gampang. Ada pemilik toko yang ditanya oleh tetangganya, saudara. Mengapa tokonya dijual? Karena apa, saudara? Karena di depan tokonya, saudara, ada tulisan toko ini dijual. Dan yang pemilik toko berkata, jawabnya, udah sepi. Zaman sekarang sepi. Enggak ada yang belanja. Enggak ada yang beli di toko saya. Baru 1 minggu yang lalu kami tutup saja udah. Tetangganya, saudara, akhirnya bangun-bangun. Setuju, saudara. Setuju. Dan berkata, memang zaman sekarang sih susah cari uang. Bahkan banyak yang di PHK. Karena banyak pabrik-pabrik ditutup. Ya emang susah, saudara. Bahkan ada Toserba, 1 Toserba yang tutup katanya. Yang tutup. Zaman sekarang susah cari uang. Sekarang 1, saudara. Mungkinkah kita bersyukur dalam keadaan seperti itu? Mungkin tidak, saudara, menurut saudara. Dalam keadaan yang tidak baik itu. Sudah tokonya tutup, anaknya nangis, saudara. Datang ke papanya, maaf Pak, bawa rapot, enggak naik kelas. Gimana perasaan saudara? Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, mungkin tidak Pak Lukas kita bersyukur dalam keadaan itu. Seperti firman Tuhan katakan. Saya akan jawab, kenapa tidak mungkin? Bukan hanya mungkin saja, bahkan saya pun akan bersyukur. Karena saya percaya, karena saya beriman, iman sayalah yang membuat saya bisa bersyukur. Iman saya yang membuat saya bersyukur. Saya kenyataan saya bilang kalau lihat kenyataan saya juga tidak akan bisa bersyukur. Tapi iman saya yang membuat saya bersyukur. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Bukan faktanya,
Bukan yang kelihatannya yang membuat saya bersyukur atau tidak bersyukur. Bukan itu. Bukan faktanya. Kalau saya melihat dengan mata jasmani saya melihat faktanya, saya melihat kenyataannya, keadaan yang memang tidak baik, keadaan yang memang mengkhawatirkan, keadaannya itu membuat saya takut. Saya jujur, saudara. Saya juga khawatir, saya juga takut, saudara. Dan kita tahu, khawatir, takut itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan gak membuat. Tuhan malah berkata, lihat burung-burung di udara. Dia tidak nanam, tidak mencangkul tanah. Dipelihara Tuhan. Bukankah begitu firman Tuhan berkata? Justru yang datang dari Tuhan adalah keberanian. Betul nggak? Beberapa minggu yang lalu ceritanya begitu. Ya, yang datang dari Tuhan adalah keberanian, bukan takut. Karena takut itu bukan dari Tuhan. Murid-murid Yesus begitu takut pada waktu Yesus sebelum bangkit. Ingat, pada waktu murid-murid penuh dengan roh, mereka sangat berani. Mereka tidak takut mati. Langsung berubah. Saudara. Fakta, kenyataan membuat kita takut. Betul tidak, saudara? Realita membuat kita ngegeter, saudara. Karena kita melihat dengan mata jasmani kita, membuat logika kita berjalan. Pikiran kita berjalan. Dan kita mulai takut dan kita mulai khawatir. Betul kan, saudara? Begitu kita lihat keadaan apa, mulai pikiran kita bekerja. Dan apa yang terjadi, saudara? Takut mulai terjadi. Khawatir terlalu jadi. Tetapi, saudara, ketika kita memandang dengan mata hati kita, atau mata iman kita, yaitu fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, kita menjadi tenang dan tentram. Ingatin janji Tuhan. Orang dunia atau orang yang tidak beriman melihat apa yang terjadi. Apa faktanya, apa realitanya, dan mereka menjadi takut dan khawatir. Tapi seharusnya berbeda dengan orang percaya, dan kita adalah orang percaya. Mereka melihat dengan mata iman, yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dijanjikan Allah. Dan ingat, saudara, Allah tidak pernah berdosa. Apa yang dijanjikannya, apa yang dikatakannya pasti terjadi. Pegang janji Tuhan, saudara. Itulah sebabnya meskipun kita menyadari keadaan memang tidak baik, kita tidak boleh bohong, saudara. Kenyataannya memang tidak baik. Keadaan memang menakutkan. Keadaannya memang kita jadi khawatir. Memang gitu kenyataannya. Bukan kita mengingkari. Tidak bisa bersyukur. Tapi kita percaya akan janji Allah yang adalah ya dan amin. Janjinya pasti terjadi. Janjinya tidak mungkin tidak terjadi. Ya, kita langsung saja ke pokok khotbah hari ini. Mengapa kita bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal? Kalau dalam segala hal, dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Mengapa kita bisa bersyukur? Saya hanya ambil 3 alasan, saudara. Yang pertama, ingat, saudara, janji Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan adalah ya dan amin. Apa itu ya amin? Pasti terjadi, saudara. Pasti terjadi, ya. Artinya pasti terjadi, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan. Karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Betul, saudara? Ada kuasa. Kalau perkataan Allah, kalau perintah Allah tidak terjadi, itu sih bukan Allah, saudara. Itu sih bukan Tuhan. Kalau ada satu kuasa yang bisa menggagalkan Tuhan, itu mah bukan Tuhan. Kita menyembah bukan Tuhan, bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati kalau bicara A pasti terjadi. Siapa yang bisa menggagalkan? Dia adalah kekuasaan yang tertinggi. Karena
Ketika Allah berkata, jadilah terang, dan terang pun terjadi. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuat itu tidak terjadi. Karena perkataan Allah, saudara. Waktu Yosua bermaksud menumpas bangsa Amori. Bangsa Amori itu bangsa yang jahat. Dalam peperangan, saudara. Ia memohon kepada Tuhan. Ia memohon kepada Allah. Agar Allah menahan matahari supaya tidak terbenam. Bayangkan, saudara. Saudara pernah ngedengar ada orang atau nabi apapun yang bisa nahan matahari supaya tidak terbenam? Tidak ada, saudara. Dan apa? Matahari, saudara, langsung nurut, tidak terbenam, ngegantung terus, saudara. Kenapa Yosua minta supaya matahari tidak terbenam? Karena Yosua bermaksud menumpas semua orang Amori yang begitu jahat kepada bangsa Israel. Maka tahan. Karena kalau di dalam peperangan, kalau matahari terbenam, maka peperangan berhenti. Dan besok dilanjutkan. Dan Yosua tahu, begitu besok orang Amori udah lari semua. Bagaimana menumpas? Bagaimana menghancurkan seluruh orang Amori? Makanya dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong itu matahari tahan dulu. Sampai aku habis menumpas semua orang jahat itu. Dalam Yosua 10 ayat 13. Yosua 10:13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bangsa itu bangsa Israel, saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu, saudara, ada turis orang Korea. Orang Koreanya adalah orang Kristen. Dan orang Kristen ini, saudara, orang yang sering membaca firman Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Dan dia berlibur ke Tiongkok. Waktu sampai di Tiongkok, dia masuk gedung, saya lupa, saudara. Gedung sejarah, gedung yang mencatat. Saudara tahu, bangsa yang paling mencatat dengan tepat adalah orang Israel. Dia catat satu-satu. Yang kedua daripada orang Israel siapa? Orang Cina. Orang Tiongkok, dia juga mencatat sama. Tapi yang nomor satu itu orang Israel, saudara, kalau mencatat itu. Ya, pada waktu dia masuk ke gedung sejarah itu, dia bilang, ada satu hari, pada tahun sekian, heran, matahari tidak mau tenggelam, terus gitu. Tahun sekian, Korea bilang, tahun sekian. Dan dia tahu, saya akan cocokkan dengan Alkitab, dengan tahun orang Israel. Benar enggak itu? Dan pada waktu dicocokin, tepat sekali. Pada waktu Yosua bilang, tahan matahari Tuhan, tahan matahari. Dan matahari tidak terbenam. Bayangkan saudara, kuasa Tuhan. Kalau dia udah mau, pasti terjadi. Kalau sampai tidak terjadi, itu mau bukan Allah, itu mau bukan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kalau berkata, ya dan amin. Ya, amin. Berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Tidak ada kuasa apapun yang bisa membuat perkataan Allah atau kehendak Allah tidak terjadi. Tidak ada. Karena kuasa tertinggi adalah Allah. Sekali lagi, perkataan atau janji Allah adalah ya dan amin. Itulah sebabnya kita bisa bersyukur dalam keadaan bagaimanapun juga. Meskipun keadaan sudah tidak mungkin. Tapi kita baca di firman Tuhan, janji Allah. Dan saudara berkata, tidak usah khawatir. Tidak ada khawatir. Ya, karena kuasa Allah tidak bisa digagalkan oleh kuasa apapun. Tidak ada kuasa apapun yang bisa membuat perkataan Allah atau kehendak Allah tidak terjadi. Sekali lagi, saudara, perkataan atau janji Allah adalah ya dan amin. Itu sebabnya kita bisa bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Itu yang membuat syukur. Kita melihat dengan mata iman kita. Kita bukan lihat kenyataan. Kenyataan itu selalu membuat kita takut, saudara. Kebanyakan takut dan khawatir. Tapi pada waktu kita alihkan kepada firman Tuhan, maka apa yang terjadi pada diri kita? Bukan roh ketakutan itu, roh keberanian itu yang mengikuti kita, yang merubah kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab
aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Aku tidak asal megang. Aku pakai tanganku karena aku mengasihi kamu, karena aku menghargai kamu. Yang membawa kemenangan. Memang kenyataannya membuat takut. Tapi Allah berjanji. Allah akan memegang tanganku dan tangan kanan. Dan membawa aku kepada kemenangan. Iman kepada janji Tuhan, iman kepada janji Tuhan, iman kepada perintah Tuhan lebih berkuasa daripada fakta. Betul nggak? Kita lihat sendiri, saudara. Bahkan matahari pun kalau diperintah Tuhan, dia tidak akan terbenam. Fakta menyatakan tidak mungkin matahari tidak terbenam. Kalau saya ngomong tentang fakta, pasti saudara bilang, gak mungkin kapan ada matahari tidak terbenam. Boleh saja, saudara. Fakta menyatakan tidak mungkin matahari tidak terbenam. Tapi iman kepada Tuhan membatalkan fakta. Itulah sebabnya kita bisa bersyukur. Walaupun keadaan tidak baik. Sekarang saudara mengerti? Kita bersyukur dalam keadaan tidak baik. Karena apa? Karena kita ingat janji Tuhan. Dan janji Tuhan, kata-kata Tuhan, itu lebih berkuasa daripada fakta. Daripada kenyataan. Kembali lagi saudara. Melihat fakta, kita menjadi ketakutan. Tapi melihat janji Tuhan, membuat kita penuh keberanian. Penuh keberanian. Yang kedua, saudara. Janji yang pertama artinya, kita harus percaya kuasa Allah ada yang tertinggi. Tidak ada yang bisa membatalkan kuasa Allah. Yang bisa mengalahkan. Yang kedua, yang perlu kita ingat adalah, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Janjinya pasti digenapi. Gak pernah lupa, saudara. Janjinya pasti terjadi. Janjinya pasti digenapi. Karena Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berdusta. Kalau dia udah ngomong pasti terjadi. Tapi mungkin di antara saudara yang berkata, saudara, saya pegang janji Tuhan. Ya, mungkin ada yang berkata, saya pegang janji Tuhan. Tapi sampai sekarang janji Tuhan tidak terjadi. Belum digenapi. Ya, janji Tuhan. Kita lupa, saudara. Tuhan menggenapi janjinya sesuai atau menurut waktu Tuhan. Bukan menurut waktu kita. Waktu kita sih mau begitu janji besok terjadi. Tidak, saudara. Tuhan melakukannya sesuai dengan waktu Tuhan. Bukan sesuai dengan waktu kita. Tidak begitu, saudara. Waktu kita sering terlalu cepat. Sering terlalu lambat. Penuh emosi. Timingnya tidak tepat. Tapi waktu Tuhan adalah tepat waktu. Tidak terlambat. Dan tidak terlalu cepat. Timingnya begitu pas sekali. Pas sekali, saudara. Itulah sebabnya, saudara. Renungkan di Ibrani 10 ayat 36. Perhatikan ayat ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap melakukan kehendak. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kamu pasti janji Tuhan akan digenapi. Jadi untuk menerima janji Allah. Sesuatu yang kita harus lakukan. Atau sesudah kita menerima janji Allah, kita melakukan kehendak Allah. Dengan sabar, dengan tekun. Dikatakan pernah ketekunan. Dengan sabar, dengan tekun. Sesuai dengan waktu Tuhan yang kita tahu. Kita tidak tahu kapan. Ya, Tuhan yang tahu. Sekali lagi, bukan sesuai dengan waktu kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Kita terus mengharapkan, kita menunggu janji Tuhan. Pasti terjadi, saudara. Kalau ditanya ke saya, kapan Pak Lukas? Enggak tahu saya. Tapi tetap janji. Ya, saya akan kasih contoh satu. Orang yang menunggu janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 6a. Saudara.
Ya. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi yang terpenting bagi kita adalah iman. Memang setelah itu perbuatan baik, saudara. Tapi perbuatan baik itu didorong oleh iman kita. Iman kita yang membuat kita berbuat baik, saudara. Dan kita bilang, ya kita harus berbuat baik. Iya. Tapi perbuatan baik yang didorong oleh iman kita, saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bukan, tanpa perbuatan baik tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak gitu, saudara. Dikatakannya tanpa iman. Karena perbuatan baik itu dorongan dari Roh Kudus setelah kita percaya Yesus. Ya. Ibrani 11 itu tentang saksi-saksi iman. Karena iman persembahan Habel diterima Allah. Karena iman Henoh terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Karena iman Nuh mempersiapkan bahta di atas gunung. Coba saudara pikirin, kalau saya baca ini selalu senyum. Kenapa? Mana ada buat kapal di atas gunung. Buat kapal mah semua di dekat pantai. Dekat danau. Jadi nanti kalau udah selesai tinggal didorong ke air, betul nggak? Dan berlayar. Tapi masa di atas gunung, saudara? Kenyataannya akhirnya kita tahu, ya kalau kita buat bahta didorong ke dalam air. Artinya bahtranya didorong ke dalam air. Air sih nunggu aja saudara di laut. Tapi liatin waktu bahtera Nuh. Bukan kapalnya yang didorong ke air. Airnya yang datang ke kapal, saudara. Sehingga kapalnya bisa. Jadi kalau saya baca ini selalu suka senyum aja, saudara. Ini mah bukan kapalnya didorong ke air, tapi air yang ngedorong kapal ke atas gunung. Masuk akal enggak, saudara? Tapi itulah janji Tuhan. Karena iman Ishak, karena iman Yakub, karena Yusuf, karena iman Yusuf dan banyak lagi yang lain, saudara. Saya enggak sebut. Hari ini saya akan memberi contoh tentang Abraham, saudara. Karena iman, ia dengan sabar menantikan janji Tuhan. Ia akan menerima janji Tuhan pada waktu Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ingat saudara, bukan menurut waktu kita. Pada waktu Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun, Abraham tidak pernah ragu dengan janji Tuhan. Abraham begitu yakin mereka pasti akan memiliki anak. Karena Allah sendiri yang menjanjikannya. Lihat dia bilang. Aku gak peduli. Allah yang ngomong, gak mungkin bohong. Allah yang ngomong, umur udah 90 saudara. Udah 100. Dia hanya bilang Allah yang ngomong, gak mungkin dia bohong. Allah yang janji, gak mungkin dia bohong. Allah membawa Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang di langit dan berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Sekarang kamu punya anak pun enggak. Tapi nanti keturunan seperti bintang di langit. Kamu bisa hitung? Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan terbukti Sarah hamil setelah umur 90. Dan melahirkan seorang bayi yang diberi nama Ishak di umur yang sudah lanjut. Artinya apa? Fakta tidak terjadi, saudara. Gak mungkinlah kita punya anak. Ya. Setelah Abraham memiliki anak, udah punya anak nih, anak perjanjian. Allah kembali berfirman kepada Abraham, korbankan anakmu yang satu-satunya yaitu Ishak di atas mezbah korban bakar. Korbankan. Bunuh dia, korbankan. Bayangin, udah dapatnya udah umur 90 lebih, malah dikorbankan, gak masuk akal kan. Tapi contoh sama Abraham. Dia selalu percaya apapun yang dikatakan Allah itu baik. Apapun yang dikatakan Allah selalu tujuannya baik. Ya. Ya, bayangkan setelah lama menantikan Ishak dan Ishak sekarang mulai remaja, Tuhan memerintahkan untuk korbankan dia. Abraham hanya berpikirnya sederhana saja, saudara. Kalaupun Ishak mati dikorbankan, Allah kan bisa membangkitkan kembali. Ya sederhana, udahlah, nurut aja sama Allah, nurut aja. Saya yakin sebenarnya Abraham sebenarnya
lebih mengasihi Ishak daripada dirinya sendiri. Korbankan dirimu, dia dengan senang hati mengorbankan. Dia mau udah tua. Tapi Ishak dia dapat anaknya. Udah tua, udah kan. Tapi iman Abraham, termasuk juga seharusnya iman kita, tidak pernah bisa menolak perintah Allah. Kalau Allah merintahkan, lakukan. Lakukan, saudara. Ia begitu percaya. Ia begitu yakin segala perintahnya adalah baik baginya. Dalam Kejadian 22, 10 sampai 13. Ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Persis seperti menyembelih domba. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya. Saudara perhatikan, malaikat Tuhan. Lihat, malaikatnya kenapa hurufnya gede? Saudara? Malaikat Tuhan, M-nya gede, malaikat Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau dia tulis malaikat, artinya Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang berkata. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan dan kata-kata malaikat Tuhan, itu artinya Allah itu sendiri. Saudara. Berseru kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, pengganti anaknya. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bahkan orang sudah mati pun bisa dihidupkan kembali. Kalau Allah sudah berjanji, saudara, Abraham dan Sarah akan memiliki bayi. Artinya pastilah akan memiliki bayi. Tidak peduli bagaimanapun tuanya mereka. Ingat saudara, Allah menggenapi janjinya menurut waktu Allah. Bukan waktu kita. Bukan waktu kita. Menurut kita, aduh Tuhan udah terlambat. Alkitab dia mengatakan juga, saudara, Abraham sudah mati pucuk. Saudara tahu mati pucuk itu apa? Impoten, saudara. Dan Sarah sudah mati haid. Sarah sudah tidak menstruasi. Karena mereka sudah tua. Gak mungkin, saudara. Dari laki-laki juga gak mungkin dia bisa berhubungan seks atau apa. Karena sudah, maaf bicara, impoten. Si Sarah sudah mati haid. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham, yakin. Tapi Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berkata, Tuhan yang jadi, pasti terjadi. Aku gak peduli, aku udah impoten, isiku sudah menjadi. Allah tidak pernah berdusta. Jadi kalau saudara melihat dengan mata kepala sendiri, saudara khawatir, lihat fakta begitu khawatir. Karena dunia selalu mengajarkan kita untuk khawatir. Tapi kalau kita begitu lihat janji Allah, tiba-tiba timbul keberanian. Keberanian. Roh yang bekerja, Roh Kudus yang bergerak. Terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah ragu. Orang bilang-bilang sudah tidak mungkin. Tapi kata Tuhan, tunggu waktuku. Dan waktunya menurut semua manusia sudah terlambat. Kalau Tuhan bisa nahan matahari terbenam, mengapa Tuhan juga tidak bisa memberi anak meskipun mereka berdua sudah tidak ada harapan? Yang penting bagi kita, tunggu waktu Tuhan dengan sabar, dengan tekun kita tunggu janji Tuhan. Itu yang penting, jangan lihat keadaan, saudara. Karena semua keadaan, itu semua kan ciptaan Tuhan. Dia harus tunduk kepada tangan Tuhan. Abraham begitu percayakan janji Tuhan, pasti terjadi. Dan iman kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Tapi kita sering iman kita bukan kepada Allah, kepada saudara kita yang kaya. Betul enggak? Supaya dibantu. Janjinya selalu ya dan amin.
Demikian juga dengan kita. Firman Allah berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Kita pasti bisa melakukannya karena itu kehendak Tuhan. Itu perintah Allah. Maka kalau misalnya, Pak Lukas bisa bersyukur? Bisa. Karena yang saya lihat bukan faktanya. Bukan dunianya yang membuat kita takut. Tapi firman Tuhan yang memberikan keberanian bagi kita. Lakukanlah, taatlah seperti Abraham. Melakukan apa yang Allah perintahkan. Ingat, janji Tuhan, perkataan Tuhan lebih berkuasa daripada kenyataan. Lebih berkuasa dari fakta. Bukan sih Abraham juga sebenarnya udah gak ada harapan menurut fakta. Bukankah matahari juga ditahan gak berberhan. Itu kan bukan lebih dari fakta. Siapa yang lebih pasti, saudara? Kita selalu fakta.